Dikutip dari laman Rumah Belajar Kemendikbud, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media. Teks berita harus memenuhi 6 unsur-unsur yang mencakup 5W plus 1H. Nah, 5W sama dengan who, what, where, why, when, and how. Dalam bahasa Indonesia, unsur tersebut biasa dinamakan adik simba, yakni singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur what tersebut biasanya mengenai kejadian yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Lalu where, unsur ini tempat di mana kejadian itu berlangsung, sehingga informasi mengenai lokasi di dalam berita yang akan disampaikan akan jelas kepada pembaca. Selanjutnya when, unsur ini mengenai kapan terjadinya berita atau kejadian tersebut. Lalu who, unsur ini mengenai siapa yang ada di dalam berita tersebut atau siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu why, unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa atau kejadian tersebut bisa terjadi. Biasanya ada yang melatar belakangi kejadian tersebut. Dan yang terakhir adalah how, yaitu bagaimana kejadian itu terjadi. Biasanya dijelaskan secara kronologis. Dijelaskan dalam buku Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 yang disusun oleh Erwan Rahmat, teks berita selalu melibatkan unsur-unsur untuk menjadi sebuah ciri khas teks berita. Ciri-ciri teks berita yang harus diperhatikan antara lain yang pertama adalah faktual, atau berisi kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi tanpa rekayasa serta tidak terikat oleh waktu, misalnya kejadian di masa lalu. Namun teks berita harus berupa kejadian terkini, sedang terjadi, baru, terhangat, dan baru saja terjadi. Lalu yang kedua adalah aktual. Aktual ini berisi kejadian yang sifatnya benar sesungguhnya terjadi atau sedang hangat-hangatnya dan menjadi bahan perbincangan orang banyak. Lalu yang selanjutnya adalah unik dan menarik. Di dalam teks berita harus menyajikan berita yang menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik, sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Unik dan menarik di sini maksudnya dapat menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyimak berita tersebut. Kejadian yang menarik biasanya bersifat menghibur, mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kriminalitas, kejadian yang sedang booming, konflik, dan sebagainya. Lalu yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita yang dapat mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik. Karena jika masyarakat luas tertarik, maka akan dipercayai oleh banyak orang dan berpengaruh pada masyarakat sebagai pendengar. Dan yang kelima, terdapat waktu dan kronologis kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi oleh runtutan waktu kejadian dan kronologisnya. Kapan dan di mana kejadian itu berlangsung selalu dicantumkan dalam teks berita. Fungsinya supaya pembaca dapat memahami waktu dan tempat kejadiannya. Dan yang keenam, berita itu bersifat objektif. Jadi, berita yang disampaikan harus sesuai keadaannya, tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. Dan yang selanjutnya, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Jadi, teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang baku,
sederhana, dan komunikatif. Dengan tujuan, jika kata-kata yang disampaikan tidak menggunakan bahasa baku, maka pembaca tidak akan mengerti. Maka dari itu, menggunakan bahasa baku karena sudah sesuai dengan kaidah-kaidah standar berupa pedoman. Yang kedelapan, berejaan EYD atau penggunaannya pun sederhana dan komunikatif. Jadi dapat mempengaruhi pembaca dengan apa yang terjadi. Lalu selanjutnya ada struktur teks berita. Nah, di dalam buku Kosasih dan Endang Kurniawan berjudul Jenis-jenis Teks, Fungsi, Struktur, dan Kaidah Kebahasaan, dijelaskan bahwa struktur berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Di dalamnya terdapat 6 unsur berita. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Jadi, secara umum, struktur teks berita terdiri dari judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, judul berita. Nah, judul ini sangat penting dalam suatu berita karena berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi dari teks berita. Untuk itu, judul harus dibuat semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Lalu yang kedua ada kepala berita atau lead atau teras berita. Nah, kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada bagian ini. Informasi penting dalam berita memuat unsur yang adik Simba. Nah, umumnya pada bagian awal berita ini, penulis akan mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu yang selanjutnya ada tubuh berita atau body. Bagian tubuh berita berisi penjelasan atau informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Bagian ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jadi, apabila bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Sandiwara Paman habisi wanita di Cimahi. Alibi palsu dan skenario bunuh diri pada Selasa 20 Desember 2022 pada pukul 13.33 waktu Indonesia bagian Barat. Amarah Rifki Wijaksana memuncak ketika ajakan hubungan badan layaknya suami istri ditolak Nani. Pukulan Rifki melayang ke wajah Nani. Seketika Nani terpakar di kamar mandi kontrakannya. Gelap mata, Rifki memutuskan menghabisi nyawa keponakannya itu dengan menyayat beberapa bagian tubuh Nani menggunakan pisau dapur. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di gang kontrakan RT 1 RW 9 Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat, Minggu 18 Desember 2022. Usai melancarkan aksinya, Rifki membuat Nani seolah bunuh diri. Dia sengaja membuat alibi sebagai orang yang menemukan korban dan melaporkan pada saksi lain. Pengakuan pembunuh yang kelak ajak hubungan intim ditolak. Setelah kejadian tersebut, tersangka ini sebetulnya membuat serangkaian alibi dengan cara menyampaikan ke saksi atau warga sekitar bahwa menemukan pertama kali korban di kamar mandi dalam kondisi meninggal, ujar Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan saat gelar perkara di Polres Cimahi Senin 19 Desember 2022. Dari penyelidikan polisi berhasil mematahkan alibi tersebut. Jadi alibi yang dibuat itu dengan tujuan mengarahkan kalau dugaan korban ini tewas karena bunuh diri, kata Imron.
Imron Ermawan mengatakan motif Rifki menghabisi nyawa keponakannya karena Nani menolak ajakan berhubungan badan. Tersangka membunuh korban dengan motif korban pada hari kejadian diajak pelaku berhubungan layaknya suami istri, tapi korban tidak mau menolak dan korban melawan, katanya. Setelah menolak ajakan tersangka, korban kabur bersembunyi di kamar mandi. Namun, Rifki berhasil mendobrak pintu kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, korban kehabisan tenaga sehingga pintu bisa didobrak. Di situ tersangka memukul wajah korban sehingga ada luka memar di bagian wajahnya, ujar Imron. Sementara itu, Rifki mengaku baru sekali mengajak korban berhubungan badan. Pada ajakan pertama itu, korban menolak secara tegas. Baru kali ini saja mengajak berhubungan intim, tutur Rifki dalam balutan pakaian tahanan Reskrim Polres Cimahi. Rifki juga sadar betul kalau korban merupakan saudaranya atau keponakannya. Hal itu rupanya tak menghalangi niat durjana pelaku. Ia saudara tapi terangsang nggak kuat kalau lihat dia, ucap Rifki sambil tertunduk lesu. Dari tangan tersangka diamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban yang berlumuran darah, kain batik, serta pisau. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP pidana atau 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun atau hukuman mati atau juga bisa seumur hidup. Analisis berita kasus pembunuhan tersebut banyak melanggar nilai filosofis Pancasila. Yang pertama, melanggar nilai filosofis sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Karena di dalam nilai keagamaan pun tindakan pembunuhan sama sekali tidak dibenarkan, bahkan hal tersebut termasuk ke dalam dosa besar. Yang kedua, melanggar sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku tersebut sangat tidak mencerminkan kemanusiaan, bahkan melanggar hak asasi manusia karena mengambil hak hidup orang lain. Jelas melanggar aturan yang ada. Namun, pihak berwajib telah melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terlihat dari tindakan lanjutnya terhadap tersangka. Korban mendapatkan keadilan karena tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selanjutnya, perilaku tersebut tidak benar kritis, karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa pemikiran yang kritis sampai menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan bagi para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang membangun keenam dimensi perbuatannya. Di ini antara lain: yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil ini akan menjadi tidak bermakna. Sebagai contoh, ketika seorang pelajar perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, diperlukan juga kemampuan kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Solusi yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Perlu melibatkan orang lain termasuk dari dimensi gotong royong dan berkebinekaan global, serta mempertimbangkan kemampuan diri dalam solusi yang dihasilkan dalam dimensi mandiri. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan sekilas mengenai profil pelajar Pancasila ini. Solusi yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman,